Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridia Kumala Dewi dengan NPM 2015310179 ingin mempresentasikan hasil resum materi manajemen pengendalian usaha dari materi 1 sampai dengan materi 6. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan mempresentasikan materi pertama dengan judul Konsep umum kewirausahaan. Latar belakang. Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan bil. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama. Secara sederhana, arti wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kashmir, tahun 2007, halaman 18. Kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi, dan cara-cara baru. Konsep umum kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan wirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima di masyarakat. Karakteristik kewirausahaan. 1. Motif berprestasi tinggi. 2. Selalu perspektif. 3. Memiliki kreativitas tinggi. 4. Memiliki perilaku inovatif tinggi. 5. Memiliki jiwa kepemimpinan. Adapun karakteristik wirausahawan. Yang pertama, berpikir simpel. Kedua, mereka selalu mencari peluang-peluang baru. Ketiga, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. 4. Hanya mengambil peluang yang terbaik. 5. Fokus pada eksekusi. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Juhriyah et al. Tahun 2013. Kompetensi kewirausahaan beberapa indikator yaitu keterampilan teknis, kemampuan pengorganisasian, berani mengambil resiko, kreatif dan inovatif, dan berorientasi ke masa depan. Peluang-peluang wirausaha. Peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna, memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Robing dan Coulter. Ciri-ciri peluang usaha. 1. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. 2. Bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. 3. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. Dan terakhir, ada rasa senang dalam menjalankannya. Faktor penyebab keberhasilan wirausahawan. Menurut Hendro tahun 2011, halaman 47-50, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausahawan berhasil, yaitu 1. Faktor peluang, 2. Faktor SDM, 3. Faktor keuangan,
4 faktor organisasial, 5 faktor perencanaan, 6 faktor pengolahan usaha, 7 faktor pemasaran dan penjualan, 8 faktor administrasi, 9 faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, dan budaya lokal, 10 catatan bisnis. Faktor penyebab kegagalan wirausahaan. 1. Tidak kompeten dan manajerial. 2. Kurang berpengalaman baik. 3. Gagal dalam perencanaan. 4. Kurang dapat mengendalikan keuangan. 5. Lokasi yang kurang memadai. Ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. 3. Berorientasi pada prestasi. Kesimpulan. Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas yang berkarakteristik, yaitu motif berprestasi tinggi, selalu perspektif, memiliki kreativitas tinggi, dan memiliki perilaku inovatif tinggi. Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan memiliki karakteristik berpikir simpel, hanya mengambil peluang yang terbaik dan fokus pada eksekusi. Dalam berwirausaha, terdapat kompetensi maupun peluang dan faktor yang menyebabkan kegagalan, yaitu kurangnya berpengalaman baik, gagal dalam perencanaan, kurang dapat mengendalikan keuangan. Dan yang menyebabkan keberhasilan yaitu faktor peluang, faktor perencanaan, faktor keuangan. Selain itu, untuk menjadi wirausahawan harus memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk bertanggung jawab dan siap menerima resiko sebelumnya. Materi 2. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Latar belakang. Perencanaan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan bisnis. Biasanya terdiri dari apa yang kita lakukan, kapan, dan bagaimana cara lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis. Siapa saja yang akan menjadi pelanggan dan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Rencana bisnis yang lengkap biasanya termasuk suatu penaksiran lingkungan bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Cara memulai usaha baru. Menurut Suryana tahun 2006, halaman 100, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu 1. Merintis usaha baru atau starting. 2. Membeli perusahaan orang lain atau buying. 3. Kerjasama manajemen atau franchising. Mengembangkan ide usaha baru. Ide-ide untuk memulai sebuah usaha atau bisnis diawali dengan mengamati lingkungan. Biasanya ide baru muncul sebagai hasil dari proses interaksi seorang dengan lingkungan. Identifikasi peluang usaha. Ada 4 langkah strategis yang diusulkan Frances tahun 2011, halaman 233 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih sebuah peluang bisnis, yakni 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Memindai atau scanning atau menyaring lingkungan, mengevaluasi individu dan masyarakat secara umum. 3. Meneliti secara cermat peluang-peluang bisnis yang muncul. 4. Memilih salah satu peluang dan mempersiapkan sebuah rencana usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Bidang dan usaha yang dimasuki, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha. Kerjasama manajemen atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Manfaat membuka usaha. Ada beberapa keuntungan menarik yang bisa didapatkan dari
membuka usaha sendiri antara lain: 1. Memaksimalkan kemampuan, 2. Bebas mengatur waktu kerja, 3. Sikap mental yang mandiri. Strategi untuk mempertinggi kesempatan sukses usaha baru: 1. Menjadi objektif, 2. Membuat sederhana dan terfokus, 3. Fokus pada pasar yang menguntungkan, 4. Mengembangkan rencana pemasaran, 5. Membuat catatan keuangan yang jelas, 6. Mengerti seluruh fase bisnis, 7. Merencanakan ke depan. Materi 3. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Latar belakang. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Gito Sudarmo dan Sudita, tahun 2000, halaman 1. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, cara atau metode, material, uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengertian organisasi. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengertian manajemen. Sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hubungan manajemen dan organisasi. Organisasi dan manajemen adalah organisasi sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun persamaan dari organisasi dan manajemen ialah sama-sama memiliki sasaran dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengertian laba. Menilik dari sudut pandang ilmu ekonomi murni, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya terkait penanaman modal tersebut. Namun, jika melihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Organisasi laba. Organisasi laba adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa adanya perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Kesimpulan, organisasi dan manajemen bila segalanya berurut dan dilaksanakan dengan benar, maka secara otomatis suatu tujuan organisasi pun akan tercapai. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara manajemen dan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu organisasi dan suatu manajemen untuk mengatur jalannya organisasi dengan baik, agar mendapatkan tujuan yang maksimal. Karena dalam organisasi, dibutuhkan manajemen untuk mengatur organisasi tersebut dan kerjasama yang baik agar dapat mencapai tujuan bersama yang tepat. Materi 4. Konsep-konsep dasar pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Latar belakang. Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian membantu mengidentifikasi masalah-masalah manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasikan masalah-masalah merupakan tantangan bagi para manajer. Seorang manajer akan menyadari suatu masalah apabila terjadi penyimpangan dari sasaran yang ingin dicapai.
Konsep-konsep dasar pengendalian manajemen. 1. Sistem, yaitu prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan 4 elemen proses pengendalian, yaitu detektor atau sensor, asesor atau penilai, efektor atau pelaksanaan, dan communication network atau jaringan komunikasi. 3. Manajemen, yaitu pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Fungsi manajemen secara garis besar adalah perencanaan atau planning, pengarahan atau directing, pengorganisasian atau organizing, penyusunan staf atau staffing, pengendalian atau controlling, dan pengambilan keputusan atau decision making. Konsep-konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perencanaan dan penerapan sistem pengendalian manajemen. 1. Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, yaitu perancangan suatu sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan biaya sampai manfaat. 2. Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus, yaitu pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. 3. Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia, yaitu sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah atau operasional. Aspek pengendalian manajemen. 1. Keselarasan tujuan. 2. Perangkap penerapan strategi. 3. Tekanan finansial dan non-finansial. 4. Bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Kesimpulan, konsep manajemen itu terdiri dari sistem, pengendalian, dan manajemen itu sendiri. Manajemen mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Dalam manajemen juga terdapat batas-batas pengendalian yang meliputi formulasi strategi dan aktivitas formulasi strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas, dan perumusan strategi. Jadi, kesimpulan konsep manajemen itu memiliki kaitan yang erat antara kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan dalam sistem itu sendiri. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu sistem itu untuk berjalan mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. Materi 5. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Latar belakang. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi apabila terdapat goal congruence dalam organisasi, yaitu suatu kondisi yang diperoleh dari usaha anggota organisasi dalam mencapai goalnya masing-masing juga membantu tercapainya goal organisasi. Selain itu, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi yang dapat diuraikan sebagai faktor-faktor informal, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang memainkan peranan kunci dalam rangka meraih keselarasan dengan tujuan perusahaan. Perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok,
hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Faktor internal. 1. Budaya, yaitu budaya di dalam organisasi meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. 2. Gaya manajemen, yaitu biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka. Dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. 3. Organisasi informal. Garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. 4. Persepsi dan komunikasi, yaitu dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Sistem pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. 1. Aturan-aturan. Istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama, pengendalian fisik. 2. Manual. 3. Pengamanan sistem. Dan terakhir, sistem pengendalian tugas. 2. Proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Jenis-jenis organisasi. Organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. 1. Struktur fungsional, yaitu di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. 2. Struktur unit bisnis, yaitu di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. 3. Struktur matriks, di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Fungsi-fungsi pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Kesimpulan, perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal, yaitu budaya, gaya manajemen, organisasi informal, serta persepsi dan komunikasi. Sistem pengendalian formal yaitu aturan-aturan, yaitu pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas, serta proses kendali secara formal. Jenis-jenis organisasi yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Adapun fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi 6. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bahan organisasi. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah
memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya, yang utamanya dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Dalam pusat pendapatan, output berupa pendapatan yang diukur dalam satuan moneter, tetapi tidak ada hubungan yang nyata antara masukan atau input atau biaya dengan keluarannya atau output. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu satu, pusat beban teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai, dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Dua, pusat beban kebijakan, atau juga disebut dengan biaya yang dikelola, adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa dan pusat pertanggungjawaban yang lain. Satu, permasalahan dalam pengendalian. Pertama, kesulitan dalam pengukuran output, yaitu dalam beberapa aktivitas, output utamanya dapat berupa saran dan layanan. Dan karena outputnya dalam bentuk jasa sehingga sulit diukur kuantitasnya. Dua, tidak adanya keselarasan cita-cita, yaitu umumnya para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Keinginan tersebut akan dampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Dua, penyusunan anggaran. Yang pertama, bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung tersebut termasuk biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk keputusan manajemen. Dua, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. Pusat penelitian dan pengembangan. 1. Permasalahan dalam pengendalian. 2. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. 3. Program litbang. 4. Anggaran tahunan. 5. Pengukuran kinerja. Pusat pemasaran. 1. Kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah kegiatan untuk menyampaikan produk perusahaan ke pelanggan dan menagih pembayaran dari pelanggan. Kegiatan ini meliputi transportasi, penyimpanan, pengiriman, dan pembuatan faktur dan penagihan. 2. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengujian pasar, pelatihan dan supervise tenaga pemasaran, promosi penjualan. Kesimpulan, pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak. Dalam bagian organisasi pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pusat pengendalian. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.